Sudah masuk, Pak Imawan. Baik, selamat pagi rekan-rekan peserta PKP Angkatan 13. Pagi, Pak. Ya, perkenalkan nama saya. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Himawan. Ya Mas, selamat pagi Mas. Ya, selamat datang Bapak. Sehat Bapak? Hai, ya. Ya. Sangat sehat. Ya, baik Bapak. Mohon izin sebelum materi hukum acara peradilan tata usaha negara ini kita mulai, saya akan memperkenalkan pemateri kita, Bapak Himawan, bahwa Bapak Dr. Himawan S. Tubagijo SHMH merupakan dosen sekaligus juga praktisi dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Udah ganti Mas, Kadisnaker Mas. Oh iya, mohon izin Bapak. Saat ini beliau menjabat sebagai Kadisnaker. Kepada Bapak Dr. Himawan S. Tubagijo SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan materi. Saya bisa dibantu share screen ya Mas? Bisa Bapak. Oke. Ya. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua peserta PKPA yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Izin saya pagi ini menyampaikan untuk pertama kali materi PKPA mengenai peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara. Baik, saya yakin yang ada di depan saya ini semua peserta adalah para sarjana hukum dan semua gelarnya pasti punya gelar SH. Nah, oke, good. This is ya. Nah, izinkan saya sekarang sehari-hari memang secara formal bergabung di Universitas Wisnuwardana Malang karena harus punya NIDK sekarang itu jadi dosen ya, jadi nggak punya NIDK, makanya saya sekarang bergabung di Universitas Wisnuwardana Malang. Sehingga kalau cari saya biasanya Sabtu Minggu itu kembali ke Kota Malang, jadi nggak di Surabaya. Dari Surabaya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tapi pagi ini karena nanti ada acara juga, saya kembali ke Surabaya dan kebetulan hari ini saya mengajar di PKPA. Sekali lagi ingin terima kasih dan apresiasi pada kegiatan ini. Baik, teman-teman, saya ingin memulai beberapa hal yang penting buat semua yang ingin belajar hukum acara peradilan tata usaha negara. Saya ingin sampaikan, jadi kalau kita di luar negeri itu namanya administrative courts ya. Jadi kalau sudah belajar di Belanda, belajar ke Jerman atau ke Inggris, ke Australia atau ke Amerika. Nah, administrative court itu kalau di beberapa negara tidak identik dengan adanya lembaga peradilan baru atau lembaga peradilan tersendiri. Mereka biasanya memiliki kamar-kamar mengenai administrative dispute yang ada di beberapa negara. Misalnya di negara-negara Anglo-American legal system itu tidak mengenal lembaga peradilan tersendiri sebagai institusi, tetapi sebagai kewenangan, kompetensi mereka diberikan kepada mereka ya ini. Nah, apa yang harus kita pelajari ketika kita ingin melakukan praktek peradilan di Indonesia tentang peradilan tata usaha negara ya. Nah, yang pertama saya kira kita lanjut Mas. Kita akan bicarakan next slide. Nah, ini. Oke, bisa next slide Mas. Next. Ini. Itu pengertian.
Masih ada problem? It is not a problem from. Ya. Next slide, come on. Nah, untuk membahas secara komprehensif mengenai materi ini, saya akan berbicara beberapa tema penting. Yang pertama adalah pertama kali orang belajar adalah kita mengenal terminologi atau istilah-istilah penting di dalam bidang ini. Istilah atau terminologi atau apa yang disebut sebagai batasan pengertian. Ya. Nah, pertama kita mengenal jadi peradilan dan pengadilan. Jadi peradilan itu adalah kompetensinya, judiciary, procedure, proses, pelaksanaan, kewenangan memeriksa dan memutus perkara. Itu kompetensi namanya. Jadi peradilan. Tapi kalau pengadilan itu adalah institusionalnya. Di pengadilan itu ada penanganan perkara, ada hakim, ada panitera, kemudian ada gedung, ada yang lain, itu pengadilan. Tapi kalau peradilan itu kompetensi atau kewenangan. Ya. Nah, kalau kita bicara di berbagai institusi, maka judicial atau court itu dibangun. Iya, kenapa ya warnanya tidak terlalu jelas? Saya nggak apa-apa deh, wes. Saya ngikut kawan-kawan aja yang ada di situ. Nah, kompetensi itu mungkin ini menjadi lebih coba saya tak share screen barangkali saya bisa ya supaya nanti lebih. Saya tak coba share screen ya. Host disable participant screen. Oh, I cannot do it because you already share screen. Ya. Sudah Bapak. Sudah. Silakan. Silakan Bapak. Oke. Sudah co-host. Oke, thank you. Let's make to find. Sebentar ya, sebentar. Saya cari sebentar. Di mana dia? Sebentar. Oh, saya harus masukkan dulu. Oke. Few minute ya, sebentar ya. Kawan-kawan, izinkan saya. Hukum acara. I should find it first. Sebentar. Tadi. Bentar ya, supaya enak. Karena tadi share screen-nya nggak terlalu bagus. Saya ambil dulu dari Pak. Jadi nggak terang. Iya. Sambil saya cari, saya ingin sampaikan secara materi. Nah, supaya kawan-kawan bisa memahami bahwa peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara itu adalah sebuah kelembagaan yang memang bermula dari keinginan kita mencukupkan atau mencukupkan satu teori tentang negara hukum. Jadi kalau saudara belajar negara hukum, mungkin saudara pernah mengenal nama-nama seperti Frederick Julius Stahl, kemudian nama Albert van Dijssel, gitu ya. Nah, Frederick Julius Stahl itu adalah salah satu tokoh pemikir dari civil law system yang mengajarkan hukum administrasi. Salah satu syarat peradilan administrasi itu yaitu salah satu syarat negara hukum itu yaitu hadirnya peradilan administrasi. Nah, ini sudah. Saya simpan dulu ya. Oke. Saya simpan di saya simpan. Sorry.
Save as. Bentar, saya simpan di desktop biar enak. Save. Oke, I'll back to screen. Baik, ini saya sudah dapat. Saya share screen. Jadi monggo, Pak. Gak apa-apa. Memang begitulah share. Nah, ini I got it di desktop. Oke, I got it. Jadi kalau kita bicara tentang tetap nggak mau ini sebentar. Padahal sudah dapat ya. Mungkin keliru, Pak. Oh ini nih, sudah, I got it. Oke, sudah kelihatan? Oh, sip, mantap, Pak. Oke, nah ada beberapa item yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan supaya kita memperoleh pengertian yang komprehensif. Pengertian asas, lalu sumber rujukan, tahapan berperkara, alat bukti pembuktian, putusan, dan eksekusi. Ini scope of material yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan yang bagian yang kedua adalah apa itu peradilan, apa itu pengadilan. Jadi jangan sampai salah. Mau kemana? Oh, mau ke pengadilan, berarti kita pergi ke gedung. Mau sidang apa? Oh, saya sidang di peradilan di peradilan ini. Nah, jadi peradilan tun, peradilan pidana, peradilan militer, peradilan agama, itu perkaranya ya. Jadi kontennya. Oke. Nah, bagian yang penting juga dipahami ketika berangkat ke lembaga pengadilan dan saudara sidang dalam berbagai perkara, itu maka sebelum berangkat atau sebelum Anda menerima kuasa dan yang atau dalam konteks studi-studi, Anda harus meyakini bahwa ada prinsip-prinsip yang berbeda di ruang-ruang sidang peradilan itu, ya. Ya, nanti materi saya share di ini ya, di chat ya Mas ya, nanti it's easier to get ya untuk dapat semuanya. Nah, kalau kita bicara maka di peradilan tun kalau kemudian saudara lihat hakim itu bersifat aktif, dominus litis. Kenapa di peradilan tun itu hakim bersifat aktif? Nah, ini yang paling penting. Kita tahu bahwa sengketa-sengketa peradilan tun itu pada dasarnya adalah sengketa antara warga negara, subjek hukum warga negara dengan penyelenggara pemerintahan. Enggak bisa kepak. Penyelenggara pemerintahan atau jadi basis yang dilawan ini adalah authority, kewenangan. Sehingga dalam filosofinya antara rakyat melawan pemerintah. Ini prinsip berpikir pertama yang harus kita lihat. Disitulah kemudian hakim, sekali lagi judges, itu harus bersifat aktif. Untuk apa sebenarnya? To make a balanced position, ya, untuk membuat posisi itu seimbang between siapa antara penggugat yaitu warga negara dengan tergugat adalah penguasa atau pemerintah. Nah, ya ini yang teman-teman. Bedanya di mana dengan perdata? Kalau perdata itu semua subjek hukum dianggap sama, ya posisinya. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda lihat bandingkan dengan peradilan perdata, hakim itu cuma diam aja, tengok-tengok gini. Ya, siapa yang harus aktif? Para pihak. Jadi kawan-kawan harus ngerti, kalau Anda mau berangkat ke peradilan tun, Anda pahami bahwa Anda akan berhadapan dengan penguasa yang kalian gugat. Anda mewakili kepentingan rakyat. Oke, kata rakyat itu sendiri itu masyarakat. Rakyat itu adalah who's the person, the group governance, diatur, ya itu, ya governance itu mengatur dan governance itu diatur. Lawannya government itu penguasa, ya. Oke, jadi kenapa hakim harus aktif? Hakim harus mencari kebenaran material yang sungguh-sungguh nanti bisa dibuktikan. Kebenaran formil yang harus dibuktikan di dalam sistem peradilan itu karena yang menggugat ini kecenderungannya adalah masyarakat yang dirugikan oleh sebuah keputusan yang dibuat oleh penguasa. Nah, ini ya. Ini. Jadi
terhadap persoalan ini Anda harus sudah tahu. Misalnya someday Anda menggugat, lalu kemudian alat-alat buktinya kurang cukup dan yang lain, atau barangkali alat buktinya hanya fotokopi biasanya kan itu ya. Kenapa? Karena keputusan aslinya nggak ada ya, nggak usah worried. Ini nggak ada aslinya. Oh, nggak apa-apa. Maju aja ke peradilan. Nanti biar yang mulia judges itu yang akan mengundang para penggugat untuk menunjukkan aslinya. Itu caranya, ya. Jadi kawan-kawan harus paham itu bagian yang pertama, ya. Jadi di sana. Jadi akan mampu mencari kebenaran material, hakim itu bebas untuk menentukan. Saya punya pengalaman ketika bulan Desember yang lalu, Desember saya tahun 2020 itu jadi memberi keterangan ahli di Peradilan Tun Jawa Barat, ya, sebagai dosen bukan sebagai kadisnaker. Ini kadang-kadang teman ya sebagai dosen. Pada waktu itu ditanyakan kepada saya oleh yang mulia, ahli, ini apakah saya, yang mulia diperkenankan, karena yang mulia itu harus mencari kebenaran material. Maka kalau yang mulia merasa alat bukti kurang cukup dan para pihaknya ini harus panggil saja wali kotanya, bupatinya, panggil aja yang mulia, saya bilang itu panggil gitu. Jadi ini hal-hal yang barangkali berbeda. Jadi seakan-akan bahwa ini bukan pihak, tetapi bisa. Jadi yang keputusan itu adalah keputusan tentang pemberhentian seseorang yang hanya terima kopinya, lo aslinya belum ada, maka dia tetap bisa gugat. Ketika gugat belum cukup alat bukti, ya yang pembuat keputusan bisa dipanggil. Oke ya, itu ya. Jadi teman-teman pasti sadari bahwa hakim bersifat aktif dominis litis, karena hakim harus mencari kebenaran material. Second things, yang kedua, gugatan tidak menghentikan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Jadi prinsip ini adalah prinsip penting karena di dalam hukum administrasi, hukum pemerintahan, hukum publik itu, keputusan itu tidak boleh dinyatakan batal demi hukum. Atau keputusan itu baru diperiksa lalu nggak berlaku. Tidak. Jadi keputusan itu akan terus berjalan sesuai dengan isi sepanjang tidak dilakukan permohonan penangguhan pelaksanaan. Jadi prinsip ini berimplikasi kepada setiap lawyer, penjenengan sebagai lawyer ini kalau menggugat sebuah keputusan TUN itu mau melakukan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan. Ya, jangan lupa sampean-sampean ya. Nanti let's say saya beri contoh. Suatu saat barangkali saudara menerima klien yang mendapat keputusan tentang perintah pembongkaran, perintah bongkar, ya. Nah, lantas merasa loh, bangunanku benar, ini sudah benar kok disuruh bongkar. Nah, Anda gugat ke PT UN, jangan lupa langsung dalam permohonan itu minta kepada yang mulia agar perintah bongkar itu ditunda dulu pelaksanaannya. Nah, gitu loh maksudnya. Sementara kita uji. Kalau Anda lupa untuk meminta penundaan perintah bongkar, ya keputusan itu jalan terus. Ternyata di gugatan nggak ada kok penundaan, sehingga yang mulia tidak membuat putusan salah di situ, ya, untuk melakukan supaya keputusan pembongkaran ini ditunda sementara, ya. Oke ya, itu yang. Nah itu teori-teori ngomongnya yang asal for modern materi present justri causa, itu teori-teori ya, itu Anda ingat sendiri yang itu. Tetapi dalam aplikasi itu yang paling penting teman-teman harus tahu bahwa di dalam permohonan gugatan harus diingat untuk minta penundaan pelaksanaan. Nah, tahun-tahun yang mendatang dan beberapa tahun yang lalu itu ada sengketa-sengketa mengenai misalnya pencalonan pilkada, kemudian pencalonan anggota legislatif di dalam proses verifikasi lalu diumumkan oleh KPU, samban itu lalu file misalnya, dinyatakan nggak memenuhi syarat lalu Anda menggugat, Anda harus minta penundaan pelaksanaan
dulu. Pilkades misalnya juga, ya, ada calon yang dibatalkan oleh panitia pencalonan di situ. Oh, silakan Anda minta penundaan di situ supaya apa, proses itu dihentikan sementara gitu ya. Lupa itu ya kelewat. Nah, kelewat proses, Anda menang nggak bisa mempengaruhi proses yang sudah berjalan. Ini. Maka ini penting juga kita ini yang ahli legal drafting ketika merumuskan regulasi-regulasi yang menyangkut sebuah seleksi jabatan atau sebuah proses kontestasi tertentu, itu kemudian mengatur di situ bahwa dalam hal ada calon yang digugurkan atau dibatalkan, diberi hak terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan, ya, selama prosesnya kemudian tidak berjalan atau dihentikan. Sekali lagi, prinsip mengenai gugatan tidak menghentikan pelaksanaan KTUN itu harus diikuti oleh kawan-kawan dalam praktek untuk meminta kepada Yang Mulia Hakim penundaan pelaksanaan putusan. Oke ya, itu. Yang ketiga ada gugatan non kumulatif. Anda nggak bisa membuat gugatan itu dalam satu gugatan itu lalu dua keputusan yang diajukan. Ya harus satu keputusan satu gugatan, itu prinsip-prinsip yang penting, ya, nggak bisa, ya. Jadi meskipun pejabat itu mengeluarkan dua putusan yang berbeda, kemudian pejabatnya satu, lalu digugat barengnya ini, kan pejabatnya sama ini, bupati, misalnya Bupati Trenggalek dua-duanya, ya nggak bisa, ya. Setiap keputusan yang teritem ini adalah satu tema gugatan, ya. Kecuali kalau kemudian SK-nya itu sama, pemeriksaannya bisa disatukan. Ya someday ini, let's say, for instance ini, contohnya ada kasus dulu penetapan pengangkatan perangkat desa di sebuah kabupaten, itu dianggap pengangkatan perangkat desanya itu tidak sah, gitu. Lantas banyak yang gugat. Nah, misalnya di situ ada perangkat desa namanya Safiuddin, Sakti Cakra, Krisman, misalnya Yosep gitu. Itu ya, subjeknya boleh beda-beda, tetapi isi putusannya sama. Nah, itu disatukan sehingga Yosep, Krisman, Sakti Cakra, Safiuddin itu menggugat bareng, diperiksa menjadi satu perkara. Itu bisa di peradilan. Ya, karena yang digugat satu, keputusannya 4 yang tentang hal yang sama. Nah, gitu ya. Itu pemeriksaannya bisa. Tetapi nomor perkaranya tetap sendiri-sendiri. Yosef nomor 2, Krisma nomor 3, Sakti nomor 4, Sakti nomor 5 diperiksa bareng-bareng karena substansinya sama. Saya pernah jadi saksi ahli di Peradilan Tun Surabaya juga. Itu di dalam perkara pemeriksaan keputusan pemberhentian perangkat desa itu ada berapa? 80-an perangkat desa menggugat, dijadikan displit menjadi sekitar 8 perkara waktu itu. Ya, itu tetapi subjeknya sendiri-sendiri, pemeriksaannya disatukan. Putusannya juga sendiri-sendiri nanti itu. Ya. Oke. Gugatan non kumulatif. Non kumulatif tadi tidak boleh bahwa dalam perkara yang keputusannya berbeda, pejabatnya satu digugat bareng, ya. Yang keempat adalah asas pembuktian bebas. Nah, disinilah yang saya kira menjadi sangat penting bahwa pembuktian itu, ya, burden of proof itu diserahkan kepada Yang Mulia untuk menentukan siapa saja. Ya, bisa saja gugat penjaringan yang menggugat, tetapi pejabat suruh membuktikan. Ya, beda dengan di perdata. Ya, barang siapa mendalilkan sebuah hak, maka dia wajib membuktikan. 1886 Anda BW itu Anda lihat, ya. Ya, itu ada, ya. Barang siapa mendalilkan sebab, kodanya wajib membuktikan. Itu di perdata. Jadi kalau Anda di perkara perdata, Anda penggugat, Anda wajib membuktikan. Itu bedanya di TUN. Di TUN bisa saja. Anda hanya punya satu fotokopi, ini yang dasarnya saya hanya punya ini, Yang Mulia untuk silakan diterima para pihak. Justru yang digugat yang dipanggil untuk membuktikan benar nggak keputusannya. Ya, itu namanya pembuktian bebas.
Yang kelima ya sama saja. Saya kira beberapa persoalan ada larangan ultra petita. Jadi larangan ultra petita di berbagai hal itu prinsip umum. Ini general prinsip yang berlaku di bidang keperdataan, di bidang tun, itu tidak boleh memutus melebihi apa yang dimohon, ya. Ya, tetapi di beberapa hal sekarang ini di Mahkamah Agung sudah ada juga jurisprudensi dalam hal tertentu hakim Mahkamah Agung melihat bahwa ada hal yang prinsip yang harus diputus lebih, dia akan memutus lebih. Gitu ya. Jadi ultra petita ini berlaku untuk pada peradilan pada tingkat pertama banding, tetapi di kasasi di Mahkamah Agung itu bisa memutus lebih dari apa yang diminta. Ada jurisprudensinya. Nanti Anda lihat ya. Oke. Peradilan tun itu keputusannya bersifat erga omnes, ya, berlaku untuk siapa saja. Artinya bukan hanya para pihak yang bersengketa, tetapi semua orang yang berhubungan dengan objek itu berlaku sama, ya. Jadi kalau di perdata tidak ada putusan erga omnes itu. Jadi kalau misalnya rebutan harta warisan itu pewarisnya, ahli warisnya 6, maka yang orang ke-6 nggak diikutkan, maka keputusan terhadap 5 orang tidak mengikat orang yang ke-6 karena dia tidak ikut berperkara. Itu namanya kurang pihak. Itu bisa, ya. Nah, di peradilan tun itu karena dia menyangkut keputusan publik yang sifatnya itu individual, maka bisa diketahui para pihaknya, ya. Tidak mengenal putusan verstek, ya, para pihak harus hadir, tidak ada para pihak harus lengkap, apakah itu dihadiri oleh kuasa hukumnya atau itu dihadiri oleh penerima mewakili substitusi, kuasa hukum substitusi, ya. Kalau di pemerintahan biasanya kabak hukumnya yang menerima kuasa dari pejabat yang digugat, apakah bupati, kalau di tingkat kabupaten kota, apakah kepala biro hukumnya yang kalau di provinsi. Jadi ketika saya tahun 2014 sampai 18 dulu menjadi kepala biro hukum di Pemprov Jatim, ya seringkali terima kuasa untuk berperkara mewakili pemerintah provinsi ke peradilan tun, ya. Karena sekarang jadi Kadisnaker nggak lagi, gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjut, any question? Enggak ya? Lanjut dulu ya. Izin bertanya. Oke, make it. Siapa? Oh ya, saya Pak Ahmad Trisno. Oke, make it. Ya, tadi kan sempat dijelaskan terkait ini ya Pak. Slide sebelumnya saya lupa ini. Apa artinya putusan tidak bisa, mungkin bisa minta tolong untuk di slide sebelumnya terlebih dahulu. Oh ini Pak. Ini kan udah. Ya, untuk nomor 2 itu Pak, gugatan tidak menghentikan pelaksanaan katun kan Pak ya. Yang saya tanyakan tadi kan sempat dicontohkan terkait penggusuran misalnya, artinya boleh diminta putusan sela untuk tidak dilanjutkan terlebih dahulu, begitu Pak ya? Iya. Yang saya tanyakan, apakah kemudian putusan sela ini untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu, apakah juga berlaku kepada keputusan seorang rektor yang memberhentikan seorang dosen, Pak? Oh, ada kasus. Ya. Oh, jadi gini. Setiap keputusan prinsipnya itu bisa dimintakan kepada yang mulia untuk pada saat disengketakan itu belum dilaksanakan dulu. Jadi kalau misalnya ada keputusan, pada tanggal 5 Januari 2021 atas nama Himawan Estu diberhentikan sebagai dosen, gitu kan maksudnya. Nah, iya, Pak. Ketika ini kemudian saya tidak menerima, saya mengajukan gugatan, maka harus diputus dulu oleh yang mulia pada putusan sela bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara ini dengan ini dinyatakan ditunda pelaksanaannya. Udah Anda tetap mempunyai hak-hak sebagai dosen. Apakah itu hak mengajar, hak keperdataan menerima
upah dan yang lain itu ya. Nah, itu caranya. Tetapi jangan lupa, di pokok perkaranya harus dimintakan nanti itu bahwa keputusan rektor dinyatakan batal dan tidak berlaku. Tetap begitu, Mas, gitu ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Thank you. Cukup dulu ya, masih banyak ini. Ya, oke. Ini pelajari sendiri yang begini-begini, Pak Him. Saya kira Anda harus cari sendirilah. Tapi begini, yang paling penting supaya teman-teman paham, peradilan administrasi ini dibangun oleh Undang-Undang 5 tahun 86. Jadi kalau Anda lihat 586, tetapi Undang-Undang TUN ini tidak saat itu juga berlaku, baru berlaku tahun 1991 peradilannya. Peradilan TUN-nya baru mulai 91. Jadi bayangkan 86 mundur 5 tahun pelaksanaan. In practically itu baru 91. Ya. Nah, undang-undang yang banyak ini ada berbagai perubahan. Tapi prinsip Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak pernah dicabut, hanya diubah. Ya. Maka sulitnya orang belajar di Indonesia itu tidak bisa hanya merujuk pada undang-undang yang paling akhir, ya. Wangil sekolah hukum nang Indonesia itu. Karena apa? Undang-undangnya biasanya wakeh banget, ya. Ya, jadi makanya kalau Anda sekolah hukum Indonesia lalu pinter itu menurut saya hebat gitu ya. Ya. Karena apa? Sudah kadang-kadang itu peraturannya banyak, lan ganti-ganti gitu. Baru baca itu belum basah, belum kering tulisannya, besok udah ganti undang-undangnya gitu ya. Gitu. Makanya nggak gampang studi hukum di Indonesia ya. Saya ini lulus tahun 87 sampai sekarang itu kadang-kadang bingung, wah ada undang-undang baru. Jadi artinya begini, teman-teman semua, kalau Anda lulus, semakin lama lulus itu semakin kehilangan kesempatan untuk baca undang-undang baru biasanya. Ngerti ya maksud saya? Jadi jangan sombong, oh saya lulus tahun 80, mari ngono lapor rabi selesai wis gitu ya. Ya. Iya, of course itu. Kalau Anda lihat tahun 98 sampai 2004, let's count it. Coba kamu hitung, how many acts did already produced by legislation in Indonesia? Itu lebih dari 100 undang-undang. Dari tahun 88 sampai 2004, 200 lebih mungkin undang-undang. Kepalamu pecah itu. Bayangkan kalau saya lulus tahun 87, and then tahun 98 seperti itu, lalu kita nggak ngikuti, coba. Oh, aduh. Apalagi undang-undang yang sangat-sangat strategis itu lahir di Undang-Undang 98 sampai 2004 biasanya di sana. Oke. Hukum materialnya, hukum formilnya artinya kalau Anda belajar hukum acara, peradilan tata usaha negara, buka Undang-Undang 5, ya Undang Nomor 9, Undang-Undang 51 ini ya. Ya. Trimas ketir ini ada buka. Nah, sekarang ditambahi lagi dengan undang-undang baru yang menyangkut berbagai hal dalam urusan pemerintahan, administrasi pemerintahan, yaitu Undang-Undang 30 2014. Kawan-kawan, saya berbagai pengalaman ya, karena mohon maaf juga, tidak semua pejabat publik itu juga mengikuti perkembangan regulasi gitu. Nah, sampai ada case yang menarik itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Ada permintaan satu keterangan atau satu penjelasan dari pejabat publik tertulis diajukan oleh warga masyarakat. Lalu nggak direspon, digugatlah dia di PT UN gitu ya. Jadi kan ada prinsip tidak menerbitkan satu keputusan atau satu permintaan dianggap menolak. Nah, itu makanya digugat setelah 90 hari digugat PTN. Bingung anunya, ini level camat, level kades. Bingung dia. Saya kok digugat? Salah saya apa gitu ya. Jadi nothing to do itu bisa salah kalau government itu ya. Dikira kalau diem saja itu lantas kemudian nggak bermasalah karena tidak memenuhi. Nah, ini beberapa contoh ini. List ini bukan limited, ini hanya beberapa. Teman-teman bisa belajar semua. Tetapi yang atas itu menjadi sangat penting hukum formilnya, ya.
Hukum materialnya semua pejabat. Jadi seperti yang ditanyakan Mas tadi, rektor bisa digugat. Mana hukum materialnya kan itu undang-undang pendidikan tinggi. Di sini nggak ada, ya kan? Nggak ada. Oke, ya. Undang-undang desa itu bisa ada pejabat misalnya. Jadi undang-undang pemerintahan daerah bisa juga, ya. Kewenangan seperti itu. Jadi ini lainnya ini dalam arti ini bukan pembatasan, tapi ini sebuah contoh saja sebagai enumerasi, ya, bukan limitasi, tapi ini daftar terbuka yang teman-teman bisa cari lainnya. Oke, ini berbagai regulasi, bahkan uniknya di Republik ini, Mahkamah Agung bisa bikin peraturan, gitu ya. Jadi kalau Anda sekolah bahwa judicial itu adalah make a voice, a decision, ternyata enggak, bikin regulasi juga. Namanya perma ya, banyak sekali perma ya. Bikin apa pusing kadang-kadang belajarnya. Makanya teman-teman yang belajar hukum sabar ya kalau belajar hukum ya, enggak boleh tergesa-gesa ya, dan Anda harus telaten benar ya. Karena apa? Setiap tahun berubah. Jadi kalau Anda hari ini belajar mendapatkan penjelasan dari dosenmu ABCD, mungkin lusa sudah ABCDEF. Sekian waktu lagi DH. Jadi ini. Jadi kalau teman-teman belajar hukum itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman telaten. Nah, kalau telaten nanti bisa terus memperbaiki knowledge-nya dengan baik dengan berbagai informasi regulasi yang terbaru. Apalagi sekarang ada namanya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu isi Undang-Undang Cipta Kerja? Dan yang lain. Berapa? Ada sekitar 44 peraturan pemerintah yang dibuat dengan 3 peraturan presiden. Kepalamu pecah baca itu ya, gitu ya. Kalau misalnya seperti saya agak gundul-gundulnya tambah botak kalau baca itu. Karena apa ya? Ribetnya bukan main regulasi itu. Ya, oke. Saya lanjut saja yang begini-begini ya, Pak Him. Try to find it by yourself ya. Trying to make a completely by yourself ya, itu yang paling penting ya. Jangan merasa sudah cukup ketika punya gelar sarjana hukum ya. Gelar sarjana hukum SH pertama kali lulus itu SH-nya susah hidup biasanya ya. Tapi kalau sudah pinter nanti sobo hotel kamu ya. Ya lulus pengacara jadi lawyer, tampilannya udah lain biasanya ya. Biasanya sepatunya sepatu cat, bisa-bisa sepatu belly sudah ya ganti gitu ya. Oke. Ya. Jamnya sudah lain nanti gitu ya kalau sudah. Ya, oke. Nah, let's say saya ingin sampaikan apa yang penting yang perlu kita memulai belajar peradilan tun, maka kita belajar yang pertama kali adalah kita tahu bahwa objek sengketanya apa. Ya. Objek yang disengketakan itu seperti apa. Pertama, maka dia adalah keputusan tertulis. Hati-hati nanti penjelasan saya ya supaya keputusan tertulis atau tidak menerbitkan keputusan. Nah, Undang-Undang 586 ini menganut prinsip bahwa keputusan itu harus tertulis, lisan tidak bisa. Ya, maksud saya apa? Mengapa ini saya beri penjelasan? Kalau saudara sebagai pihak masyarakat, rakyat, warga mengurus sesuatu, meminta sesuatu kepada pejabat, mintalah bukti. Ya, penerimaan, bukti jawaban, bukti ini, bukti itu. Yang penting ada apanya? Tulisannya. Ya, tertulis itu artinya. Ya. Misalnya, oke, Pak Him kasih contoh. Anda pergi ke DPM PTSP. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Ya, terpadu satu pintu. DPM PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau di Surabaya, itu di Jalan Tunjungan yang Tunjungan Lama itu, Praban, perempatan itu, Genteng Kali, ya. Ini teman-teman banyak yang dari Surabaya atau banyak dari luar kota ini?
Keluar kota, Pak. Ah, dari mana? Dari Kediri, Kediri, kabupaten tak kota? Kabupaten, Pak. Ah ya, buat ilmu Himawan masih muda itu, sama dengan Bayu ya, masih muda itu bupatinya ya. Dimanapun sistem peradilan administrasi itu berbasis tulisan, apakah itu KTBLC, apakah itu disposisi. Nah, kalau Anda bawaan di government, di pemerintahan, suatu saat ditugasi oleh pimpinan itu mungkin Anda rasa bahwa kepolok iki baduke ngelu ta ya apa kok nugasi nggak cocok. Nah, mintalah disposisi. Ya. Bapak saya nggak ini carane njaluk iku ngene. Pak ini melanggar hukum. Saya minta disposisi Bapak. Oh, batukmu digenjendul kalau kayak gitu, ya. Ya, mintanya ini. Bapak, saya belum paham dengan yang Bapak perintahkan. Apa yang seperti ini, Pak? Mohon koreksi. Nah, ada koreksi kan di situ? Gitu. Ya, koreksinya pimpinan itu menjadi bukti tulisan bahwa itu arahan, bahwa itu perintah. Ingat teman-teman, di dalam government itu ada superior respondea. Teori angel ya. Kamu kalau nggak paham nggak tak kasih tahu kamu ya. Superior respondea. Jadi atasan yang memerintahkan itu yang bertanggung jawab itu, ya. Itu. Dalam perkara-perkara yang sifatnya itu administratif, ya. Superior respondea itu, ya. Tidak kan? Dimintakan itu bukti-bukti tulisannya apa, disposisinya begitu, ya. Itu caranya. Oke, jadi keputusannya harus tertulis. Atau someday itu dia tidak menerbitkan keputusan. Jadi namanya fiktif negatif. Di Undang-Undang 586, saya ulang, sampai pada titik fiktif negatif. Berapa lama sebuah pejabat itu dianggap menolak fiktif negatif itu artinya nggak ada keputusan dimanakan menolak. Itu oleh undang-undang ditentukan kalau dasar kewenangan tidak mengatur jangka waktu maka berlaku 90 hari sejak permohonan itu diterima dan sempurna. Gitu. Nah ini undang-undang. Tetapi di Undang-Undang 30 2014 ingat tadi ada mengenai undang-undang tentang administrasi pemerintahan, ada yang terminologi baru namanya itu fiktif positif. Dalam waktu 14 hari seorang pejabat itu menerima permohonan lengkap tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan permohonan itu, maka oleh undang-undang dinyatakan permohonan itu telah diterima. Diterima. Oke, beda ya. Pak Him ingin contohkan. Kalau Anda ngurus IMB ke dinas kota, ya kan, lalu sudah lengkap. Oh, tapi sekarang pinter dinas kota itu, ya. Anda dibalesi kurang ini, ya. Nek kurang belum dihitung itu waktunya ya. Tapi begitu permohonannya dinyatakan lengkap, ngerti ya? Maka oleh Undang-Undang 586 begitu dinyatakan lengkap 90 hari tidak dikeluarkan keputusan, 586 bilang dianggap permohonan Anda ditolak. Maka sudah boleh mengajukan gugatan. Itu. Oleh Undang-Undang Nomor 30 2014 beda lagi. Begitu Anda mengajukan permohonan lalu sudah dinyatakan lengkap, dalam waktu 14 hari pejabat tidak mengatakan apa-apa, maka oleh Undang-Undang Nomor 30 2015 permohonan Anda dinyatakan diterima. Artinya sampean sudah boleh mulai melakukan perbuatan hukum. Namun disyaratkan supaya bukti bahwa Anda mengajukan permohonan sudah lengkap dan 14 hari sudah terima itu
sah, maka Anda minta penetapan pengadilan tun. Ya, pergi ke pengadilan. Yang Mulia Hakim, saya sudah mengajukan permohonan izin, sudah lengkap, sudah ada. Namun dalam waktu 14 hari kami belum mendapat keputusan. Kami mohon permohonan kami dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim ditetapkan sebagai permohonan yang diterima oleh pejabat. Nah, gitu. Begitu ada penetapan pengadilan, ya, bukan keputusan, penetapan pengadilan bahwa permohonan Anda sudah dinyatakan diterima melalui penetapan peradilan, ya Anda jalan. Nggak usah takut, bangun aja gitu. Nanti begitu ada Satpol PP datang, loh, sampai ini belum ada izin. Nih, ini Pak, ini sudah ada ini penetapan pengadilan, Pak. Karena saya sudah lengkap. Ternyata keputusan izin saya sebelum diterbitkan oleh Pemkot dan saya sudah minta penetapan pengadilan itu. Nah, begitu caranya, ya. Itu hal. Jadi ada filosofi baru di Undang-Undang 30 2014 itu, jangan pejabat enak-enak tidak melayani. Ini problem sekarang ini. Oke, Pak Him langsung aja ya supaya Anda melihat dalam praktek. Bagaimana dengan sistem OSS sekarang? Perizinan sekarang kan OSS ya, Yosep ya. Ya, online single submission. Bahasa Jawanya itu ora suwe-suwe gitu ya. Ya, ora suwe-suwe. Cuman karena di sana muter terus menjadi ora selesai-selesai gitu ya. Jadi OSS-nya itu online single submission. In philosophy it makes repeatedly finish gitu ya. Jadi tapi in practically it is not like that. Ya, ini dunia teori sama dunia praktek nggak selalu sama ya. Tidak seindah warna aslinya itu biasa ya. Makanya kita orang hukum harus bijaksana. Gimana kalau itu? How can you understand that your application is already finished completely gitu? Ada respon nggak? Bagaimana kalau sudah 30 hari no respon? You never understand that your application is already completely gitu ya. How can make it? Ya Anda diam aja, ngeluh doang aja. Ya ampun, gak mari-mari opo gitu ya. Ya bisa. Makanya ini. Jadi someday kita ini harus ngerti. Makanya gini, Anda harus rajin untuk mendapat respon. Responnya itu bukan dari orang, itu dari mesin. Jadi kalau Anda belum dapat respon bahwa permohonan Anda lengkap, itu artinya belum dapat respon, itu artinya permohonan Anda belum lengkap. Begitu permohonan lengkap, Anda baru dapat respon. Itu mesin OSS itu seperti itu, online single submission itu, ya. Jadi kadang-kadang saya dengar di radio SS itu ya, suara Surabaya, suara-suara Sumbang juga di situ gitu ya. Gitu ya. Isinya mau protes-protes gitu ya. Itu kadang-kadang wong iki ra ngerti iki. Nek ora oleh jawaban itu artine kan durung lengkap permohonanmu gitu loh. Dia nggak submitted respon gitu ya. Mesin itu diem begini aja. Tapi begitu Anda complete baru respon. Gitu kira-kira ya, supaya ini teman-teman paham gitu. Makanya sekarang itu enak jadi konsultan perizinan itu ya. Enak kan konsultan itu kan kontribusi usul bayaran kontan kan gitu ya gitu. Ini kan kalian ini kan calon yang kayak gitu-gitu nanti ya gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ngerti ya tanya konsultan ahlinya saya gitu, bayar ya, tapi gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi paling penting dan ini itu something important things. Jadi Anda harus cari keputusan tertulisnya. Atau tidak ada keputusan tertulis tapi sudah lewat waktu yang ditetapkan. Atau sudah lengkap tapi belum ada keputusannya. Itu penting ya. Oke. Nah, jadi hal yang seperti ini, makanya kalau saudara harus akan beracara menggugat ke pengadilan. Misalnya ini tahun depan, tahun 2023, itu tahun politik kawan-kawan. Ya, bentar ya, asking. Halo, Di. Hai. Gimana?
Ya wes puji Tuhan. Ya wes gak apa-apa. Thank you, Ti. Ya. Langsung pulang aja nanti ganti langsung balik sini ya. Ya. Ibu langsung pulang aja, langsung pulang, ganti baju. Oke, enggak, maksudku ke rumah, maksudku mandi terus jemput aku ke Mandan. Ya. Sorry ya, ini ada intrup dari Komandan Koramil di rumah. Gitu ya. harus diterima ini kalau Komandan Koramil yang telepon gitu ya. Untuk pengamanan, kalau nggak diterima bisa nggak aman. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Sayang ya kita hanya online. Saya sebenarnya nggak seru ngajar kalian online, itu nggak seru. Serius nggak seru ya. Saya lebih suka offline sebenarnya ya. Anda kalau ngajar nggak punya body language itu nggak enak gitu loh ya. Apalagi kalau yang ngomong delujur. Saya pernah kuliah kayak gini, kuliah kok delujur tok aja. Apalagi ya. Oke. Second thing, it is something important. Itu ditetapkan oleh pejabat TUN. Let's say, kawan-kawan, saya ingin sampaikan, pejabat TUN itu tidak harus pegawai negeri. Ya, ini note ya, garis besar ya supaya Anda. Kok bisa Pak? Bisa. Ketua Bawaslu, pejabat TUN, ketua KPU, pejabat TUN, itu bukan pegawai negeri. Ya, banyak sekarang ini pejabat TUN bukan ASN, gitu ya. Rektor di perguruan tinggimu itu tidak harus selalu pegawai negeri, kayak yayasan. Tapi prinsipnya apa? Pejabat yang menerima tugas melaksanakan urusan pemerintahan. Itu pejabat TUN, tata usaha negara, ya. Jadi jangan berpikir pejabat TUN itu kadis, enggak lah. Ya pastilah kadis pasti pejabat TUN, tapi tidak semua pejabat TUN adalah ASN. Ini ya. Ini yang paling penting kawan-kawan. Ya. Bagaimana Pak cirinya? Pokoknya disumpah jabatan. Ya. Diberi sumpah jabatan. Kalau jabat gak benar disumpahi oleh kalian-kalian itu biasanya ya gitu ya. Ya. Kades itu bukan pegawai negeri. Ya. Bupati bukan pegawai negeri, tapi pejabat TUN dia diberi kewenangan publik. Ya, rektor swasta tadi. Bapak kasih contoh banyak ya tadi ya. Jadi frame berpikir Anda jangan berpikir bahwa pejabat TUN itu the same with public officer ya. Atau government officer enggak selalu ya. Ya, private, the person who is working in private sector it can be juga pejabat TUN ya, tapi dia disumpah. Oke? Paham nggak? Yang penting urusan yang diurus itu urusan pemerintahan. Itu loh, yang bidang TUN, ansai pemerintahan itu. Nanti konkret individualnya tak jelaskan nanti. Yang penting yang diurus itu adalah bidang pemerintahan. Ya. Administrasi pemerintahan itu. Itu paling penting. Ya. Jadi kalau Pak Hima kasih contoh, sekarang ini di hampir semua lembaga-lembaga ombudsman, pernah tahu ya nama ombudsman? Itu loh, suaminya Tante Busman itu ombudsman namanya ya. Ya, ombudsman, Bawaslu, KPU, lalu BNSP, Badan Sertifikasi Profesi, hampir semua sekait orang swasta bisa masuk di situ, kawan. Ya, kalian ini nggak usah takut ya. Nanti kalau ada apa, ikut aja tes begitu. Sekarang ini lagi pengumuman 10 berapa nama, 14 nama atau 12 nama serahkan ke Presiden, calon anggota KPU dan Bawaslu Indonesia. Ya, ada yang ASN, ada yang non ASN. Tetapi ketika mereka kemudian menduduki jabatan itu, dilantik menjadi anggota KPU, he is completely as a government official atau pejabat TUN. Ya. Urusannya pemerintahan. Urusan pemerintahan itu berbasis kewenangan dan undang-undang. Nah, apa cirinya? Ada dasar hukumnya, ada persyaratan prosedurnya, ya kan? Ada keputusan-keputusannya, itu ya, itu urusan pemerintahan.
Ada dasar hukum, ada persyaratan, ada kewenangan, ada prosedur. Nah, itu urusan pemerintahan. Ya. Jadi kalau bukan urusan pemerintahan, nggak diatur. Jadi misalnya saya ketua KPU, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah di Surabaya saja. Pertanyaan, ketua KPU Surabaya itu bisa nggak bikin keputusan? Bisa. Sampean pencalonannya anggota DPRD di partai politik digugurkan jelek karena dianggap tidak memenuhi syarat. Bisa itu digugat ke PT UN. Ya. Jadi tahun 2023-2024 nanti itu tahun politik, kawan-kawan. Benar kamu kalau hari ini belajar, ya nanti kalau enggak, karena kamu ingin belajar menjadi lawyer-lawyernya seperti itu, banyak itu, ya. Dan biasanya orang kalau kalah di pemilu itu ngeyel gitu. Dan karena gengsi kan, wis kadung kalah, wis gambare wis akeh nang ndi kalah. Wah, itu gugat biasanya. Nah, itu duit akeh biasa gitu ya. Karena apa? Makan gengsi gitu. Nah, itu ya silakan masuk. Nah, Tetapan Jatun, bidangnya administrasi pemerintahan, jadi bukan private sector, tapi bidang pemerintahan. Basisnya apa tadi? Dasar hukum, kewenangan, persyaratan dan prosedurnya selalu ada. Ya, itu. Dan itu detail di dalam regulasi. Karena yang bisa dilanggar itu adalah mungkin prosedur, mungkin dasar hukum. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah bersifat konkret, individual, dan final. Ini tadi yang pejabat tun supaya ini. Jadi ada sumpahnya, ada keputusan pengangkatan jabatannya dalam struktur jabatan, melaksanakan tugas yang tertentu dalam perundang-undangan terkait ruang lingkup, persyaratan dan prosedur. Ya, lengkap kok. Nah, ini materinya kan Anda dapat nanti ya. Tapi yang penting frame itu. Jadi ketika ada satu keputusan yang dibuat oleh pejabat yang jenisnya seperti ini, maka dia adalah pejabat tun dan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Ya, ini yang paling penting. Apalagi. Nah, tadi ada penjelasan mengenai konkret, individual, dan final. Kawan-kawan begini, cara ngukurnya gampang. Konkret itu artinya objeknya tertentu. Jadi bukan hal-hal yang abstrak. Artinya konkret itu sesuatu. Keputusan ini, gitu ya. Itu ada selalu. Kemudian formal, individual. Oke, saya ingin sampaikan sedikit mengenai individual material ya. Jadi di negara yang dulu ngajarin kita peradilan administrasi, apakah Prancis atau Belanda, ya sekali-sekalilah kalian ke Belanda. Sekarang gampang kok, ya ke Belanda gampang. Cuman COVID ini jangan kesuwen di karantina 14 hari, ya. Dan nanti kalau sudah aman, itu apakah itu studi saya di Utrecht, di Leiden waktu itu, saya sempat diskusi dengan beberapa guru besar, misalnya Den Berge, lalu Ading, itu orang-orang yang sering dulu ke UNER waktu saya masih muda, seperti kalian masih unyu-unyu seperti kalian itu, ya tahun 90-an waktu masih dosen di UNER dulu. Saya sempat bertanya dan berdiskusi. Dan perkembangan administrasi di Belanda luar biasa. Jadi individual formal itu, for instance, sebagai contoh adalah keputusan yang kepadanya ini ditujukan kepada satu orang, the person, the address of the decision, ya. Jadi orang tertentu namanya, Himawan, Aditya misalnya, Sony misalnya, itu ya, itu your name is registered, listed di situ. Keputusan itu ditujukan langsung, ada nama di situ. Itu namanya individual formal, ya, satu keputusan. Tapi di Belanda, keputusan tun itu juga bisa dilakukan atas sebuah bentuk keputusan yang konstruksi keputusannya itu bukan formal, tapi material. For instance, semua pedagang di pasar X, pasar Keputran, ya, para pedagang di pasar Keputran, tapi they are not a listed of name, nggak ada daftar namanya. Itu namanya individual material. Karena apa? Bisa, it can be identified, ya, itu bisa diidentifikasi. Who is the person connected with decision, gitu? Itu bisa diidentifikasi, gitu. Itu caranya. Itu namanya dalam teori itu adalah formula
formil individual formil dan individual material. Itu di Belanda. Sehingga hakim ketika menerima permohonan, Pak, saya ini pedagang di pasar Keputran. Saya ini nggak tahu keputusannya, Pak, tapi saya punya fotokopi, memang nggak ada nama saya, tapi saya ini ada bukti, Pak. Ini loh, Pak, kartu bedak saya. Nah, itu boleh, gitu loh ya. Itu namanya individual material. Even nggak ada di sini, ya. Nggak ada list of name-nya. Oke, ini contoh satu. Contoh dua misalnya. Semua masyarakat warga yang tinggal di jalan X, misalnya di jalan misalnya Wonorejo, gang sekian, maka akan kena pelebaran jalan. Misalnya ya. Gitu ya. Itu tidak ada list of name di situ, nggak ada. Ya, individual formilnya nggak ada. Tetapi secara material itu punya hak orang-orang yang ada di situ. Nah, sekarang di peradilan di Indonesia, di peradilan TUN di Indonesia, sudah juga dikembangkan begini. Jadi kawan-kawan kalau nanti menerima kuasa dari orang-orang yang it is not directly di dalam keputusan itu tidak ada nama langsung, nggak usah gundah, wah kau no jenengmu ini, nggak gitu ya. Tapi it can identify kan, dengan bukti-bukti. Oh iya, penjenengan termasuk yang terkena keputusan ini, gitu ya. Itu namanya formil individual, lalu material individual, itu ya. Ya, memang ini di Belanda sudah dikembangkan dan ini sudah berlaku sekarang. Dan sekarang di Indonesia juga ya, kita sudah mengalami kemajuan yang luar biasa di sistem peradilan kita. Oke. Yang ketiga itu final. What's the meaning of final? Final itu ada dua, ya. Mengenai prosedur, ya. Itu lalu tidak ada persetujuan lagi. Tapi juga ada final mengenai akibat hukum. Bahwa akibat hukumnya sudah muncul. Itu means juga final. Kawan-kawan sekarang dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, ini saya kasih contoh-contoh yang kekinian deh kan, pada kalian yang sekarang ya kayaknya problemnya menjadi sangat serius di negeri kita ya, dengan sistem OS dan sekarang sistem perizinannya itu kemudian ada yang namanya perizinan berbasis resiko ya, perizinan berbasis risiko. Jadi risk licensing system ya. Jadi berbasis risiko perizinan itu, kemudian Anda lihat itu jenis kegiatan itu sekarang itu pertama kali siapapun berusaha maka dia harus ngurus NIB, nomor induk berusaha, ya, melalui sistem OSS tadi. Ya. Jadi kalau let's say begini aja, ini kawan-kawan ini sebentar lagi bikin kantor law firm lah misalnya ya, maka harus ada badan usaha yang kemudian menaungi saudara, lalu Anda harus ngurus NIB. Dalam pengurusan NIB itu ada persyaratan mengenai taxpayer, ya. Lalu kemudian alamat yang tetap, di mana kantor Anda akan berada, itu semuanya harus lengkap, ya. Baru dapat NIB. Nah, NIB kemudian diikuti melalui DPM PTSP masing-masing pada level kabupaten, level provinsi, dan BKM di tingkat pusat, gitu. Nanti dilihat kegiatan Anda ini kegiatan apa yang berisiko berat atau enggak, atau environmental damage, ya itu bisa menimbulkan gangguan pada lingkungan, maka itu persyaratannya lebih ketat. Nah, ajukan. Ini yang disebut izin berbasis risiko yang sekarang dikembangkan. Oleh sebab itu, ini menjadi ranah studi baru di pelajaran administrasi kita. Karena memang ini sekarang lagi berlaku di tempat kita. Nah, final itu artinya ini tidak butuh proses lanjutan. Jadi kalau masih rekomendasi itu belum final namanya, ya. Makanya rekomendasi A, rekomendasi B. Tapi apa? Izin utuhnya apa? Maka yang rekomendasi it is not final. Nah, ini yang kemudian di dalam sistem perizinan kita itu menimbulkan persoalan seringkali.
Karena rekomendasi nggak cukup-cukup, maka keputusan pokoknya nggak lahir-lahir juga, nggak terbit, gitu ya. Ini namanya. Oke, konkret, individual, dan final yang kedua itu adalah kerugian atas hak itu sudah hadir, hak atas itu sudah hadir, ya, muncul kerugian itu. Ya, ini yang barangkali teman-teman perlu lihat, ya. Jadi konkret, individual, final. Jadi saya mulai keputusan TUN itu adalah keputusan dibuat oleh pejabat, keputusan itu adalah keputusan di bidang pemerintahan dan sudah konkret, individual, final, KIF ya itu. Nah, baru itu bisa diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Oke. Ini kira-kira contoh-contoh yang saya bisa berikan, ya. Ya, keputusan hubungan hak dan kewajiban. Setiap keputusan pemerintahan, keputusan publik itu ada dua dimensinya. Di satu sisi bisa melahirkan hak baru, di satu sisi menghilangkan hubungan hak dan kewajiban. Pak Him kasih contoh saja lah. Ini kan banyak tes ASN saja. Nah, lalu kemudian orang yang sudah tes ASN diangkat lalu diberi keputusan baru, keputusannya mengenai pengangkatan dia. Itu artinya melahirkan hubungan hak dan kewajiban. Tapi dari satu sisi bisa saja hilangnya hak dan kewajiban. Misalnya pemberhentian ASN, pemberhentian anggota DPRD. Itu kan menghilangkan hak dan kewajiban. Jadi kalau saya tanya kepada kalian, apa itu akibat hukum? Akibat hukum itu adalah timbulnya atau hilangnya hak dan kewajiban. Itu akibat hukum. Jadi saya dalam perkawinan, orang melakukan perkawinan, lalu ada surat keputusan atas perkawinan itu, maka timbul hak dan kewajiban. Begitu mereka cerai, maka hilangnya hak dan kewajiban. Nah, keputusan itulah yang kita sebut sebagai melahirkan hak akibat hukum. Jadi kalau ditanya what's meaning of akibat hukum itu adalah lahirnya atau hilangnya hak dan kewajiban. Oke? Jadi final dalam konteks tadi, final it's mean adalah hilangnya atau terbitnya hubungan hukum atau hak dan kewajiban. Ya, oke. Nah, karakter keputusan TUN ini kira-kira yang coba teman-teman lihat ya. Karakter keputusan TUN itu ini positif, fiktif positif, negatif, fiktif negatif. Jadi yang Pak Him sampaikan tadi, fiktif positif di sini yang bawah itu adalah Undang-Undang Nomor 30 2014. Ya, kalau positif lalu negatif, fiktif negatif itu Undang-Undang 586. Jadi kalau ditanya kapan konsep fiktif positif itu mulai ada, ketika Undang-Undang Nomor 30 2014 ditetapkan. Yang penjelasannya sudah saya sampaikan kepada saudara. Apa artinya? Kalau permohonan dianggap sudah lengkap, kemudian pejabat tidak mengeluarkan keputusan, maka dianggap permohonan itu diterima. Itu fiktif positif. Kalau fiktif negatif, keputusan permohonan itu sudah lengkap, tetapi pejabat tidak mengeluarkan keputusan dalam waktu tertentu, dianggap menolak. Nah, perkembangan yang terakhir adalah fiktif positif, ya. Ini kawan-kawan. Saya lanjut dulu supaya nggak terlalu lama di sini. Saya sampai jam berapa ya? Sorry, discuss saja. 11 ya. Halo. Sampai jam 11.30, Bapak. 11.30. Iya, Bapak. Oke. Aduh, nggak terasa ini. Padahal masih banyak yang belum. Ya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, siapa yang bisa melakukan permohonan dalam gugatan TUN? Oke, artinya begini, kalau saya dan Anda lawyer, maka klien yang bisa Anda wakili kepentingan hukumnya itu siapa? Gitu. Ya, saya seringkali mengajarkan kepada teman-teman yang mau belajar jadi lawyer, ingat ya ini ingat betul-betul, remember it, ya. Who is your first enemy? Your first enemy is your client. Ya, really, it is true.
Ya. Ya. Your first enemy is your client. Ya. Make it, this is some notes ya. If you want to practically being a lawyer, ya. Why? Because klien itu suka menyembunyikan informasi yang melemahkan dirinya. Ya. Nggak ada klien mau buka kondisinya yang melemahkan dirinya. Ya kalau cerita sama kamu someday ya, ini Sakti Cakra ini misalnya. Ya Sakti, kamu ada itu perempuan datang ke kamu lalu cerita-cerita. Kayak kelihatan Sakti ya agak tajir gitu lah. Mas, aku di rumah ini di teman. Pokoknya aku yang penting tolong Mas Sakti, aku ini bantu gugatan cerai gitu ya. Wah, nah ini yang datang kinyis-kinyis Sakti langsung ding 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 gitu ya. Krisman jangan ketawa kamu juga bisa kayak gitu nanti ya. Bisa ketawa kamu, tapi dalam praktek itu terjadi begitu itu ya. Kan klien ini warna-warnanya macam-macam ya. Meskipun Muhammad Handi ya bisa saja ada cewek datang tuh, Mas Handi tolong pokoknya nih, tolong aku dibantu gugatan cerai gitu. Misalnya someday. So, the important thing that you should ask her, hal yang penting, ingat, your first enemy is your client. Your client is your first enemy. Ya, asking to her, Mbak, Dek, you, Mbak, bule ta? Mergo wis rada tuwa sing arep cerai ya. Mbok D ta gitu ya, gitu. Lah apa? Kok saya Mbak takok, sampean iku arep cerai, kapan sampean iku kawine? Nah, pertanyaan itu yang harus Anda tanyakan gitu. Ya, udah cerita ke sono, ke sini, ke sinu, ke sana, wis kebak wis entek kopi Starbucks ping 3 misalnya gitu ya. Begitu Anda tanya, when you asking to her, when you married, kapan Anda menikah? Nggak esok jawab, oh ya selesai, mayo salamu, kon nggak dikawin, ya nggak bisa dia cerai, meskipun dia sudah bersama-sama pria itu, ya kalau gimana? Ya bisa. Maka, tapi ini bukan pertanyaan itu, tetapi ini penting. Oh, saya kawin di KUA, tanggal sekian. It's mean ini Islam. Masuk. Ingat? Maka ini bisa dilakukan penyelesaian itu ke peradilan agama kalau sudah seperti itu gitu. Jadi ketika Anda asking kepada klien, tanya, kamu ini kawinnya di KUA, dari catatan sipil, Anda sudah tahu. Kalau di catatan sipil berarti dia non-muslim. Berarti kita harus beracara ke peradilan umum. Kalau dia mengatakan, aku kawin di KUA, maka kita tahu, kita harus beracara ke peradilan agama. Jadi, the first question that you offering to her, ya, yang Anda sampaikan kepada dia, this is the important thing, to know that her already married or not. Ya, itu yang penting. Tapi lebih dari itu, Anda bisa mengetahui. Nah, kalau ditun, itu orang perorangan. Dengan syarat dia adalah kecakapan, pekwam. Ya, gitu. Cakap menjadi penting. Nah, yang boleh gugat ditun itu hanya orang perorangan atau badan hukum perdata. Atau perkumpulan, misalnya serikat pekerja, itu boleh gugat. Karena dia perkumpulan, misalnya ya, perkumpulan tertentu. Oke? Pak, kenapa badan hukum publik tidak boleh menggugat badan hukum publik? Itu namanya jeruk mangan jeruk, nggak boleh. Ya. Jadi camat dalam artian desa X, kepala desanya desa, mewakili desa, gugat bupati, itu nggak boleh. Ya. Tetapi kalau orang desa, namanya saiku kades ini diberhentikan, itu boleh. Saikunya yang boleh, bukan kepala desanya menggugat. Paham ya teman-teman? Jadi someday
Kalau Anda menerima klien, pastikan dia orang perorangan dengan syarat kecakapan, bekwam hits, umurnya, ininya. Karena ada kalau belum cakap hukum nggak boleh. Ya. Lalu Badan Hukum Perdata buktikan pendiriannya dan yang lain, ya. Legally, it should be legally, ya. Lalu perkumpulan dan yang lain. Ini yang boleh gugat. Lalu tadi keputusannya apa? Tapi subjek ini pastikan dulu, ya. Oke. Apalagi ya? Nah, ketika Anda kemudian sudah menerima, semuanya lengkap, permohonan lengkap, selesai semua, ya, Anda baru menyusun gugatan. Give me 3 minutes ya. You can take a coffee. 3 minutes, ya. Give me 3 minutes. Ya ampun, Pak Popol, tua. Santai-santai ketua. Jadi yang membuat kita memang ramai kan tahun ini para besar tak terjadi pokoknya biaya begitu besar sampai takut Silakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin beristirahat sebentar ke toilet atau minum sambil menunggu Bapak Himawan masuk kembali. Baik Pak, terima kasih. 3 menit ya, 3 menit. dan kayak aku menerima ke Bapak habis saya Jumat ini lalu Betul, Mas. iya Bapak sekretari soalnya sampai dinaiki dorong Nggak apa-apa, nggak usah kepikiran, coba kepikiran lah bro. WA aku loh, sama coba kepikiran aku loh, nggak apa-apa. kan seperti biasa lah 150 Aku bersih. Perpolo selama biasa Oh iya. Iya, sudah. Iya, kayak itu dorong kita dorong tak pecah. oh ya, ini pakai agak arlo kok. Malah betul suara ya wes. Terus pada ini sing
Baik, teman-teman. Oke, saya ingin memberi gambaran yang paling mudah. Kalau Anda mengajukan permohonan gugatan ke peradilan, at least itu tipologinya permohonan itu akan meminta kepada yang mulia itu adalah pencabutan KTUM. Berarti keputusan tun yang terbit itu adalah keputusan tun yang merugikan. Ngerti ya? Kalau nggak merugikan kan nggak diminta ya. Nah, merugikan ini bisa bermacam-macam. Kawan, saya beri simulasi seperti ini. Ini gak enaknya lewat daring ini yang ini Kak Isan jelaskan. Jadi keputusan ini, keputusan yang merugikan langsung sampean misalnya Muhammad Hidayatullah itu ya, minta diberi keputusan yang merugikan. Itu artinya Anda langsung menggugat supaya keputusan ini dicabut. Ini langsung merugikan panjenengan. Ya, merugikan Mas Zaki misalnya itu langsung dimintakan keputusan untuk dicabut, ya. Mas Yahya misalnya. Nah, tetapi someday ada keputusan yang tidak ditujukan langsung ke kita. Bukan saya, bukan subjek yang dituju ke saya. Bisa nggak ada keputusan yang ditujukan bukan kepada saya atau kepada orang yang dituju putusan itu, tapi bisa merugikan saya. Let's say begini, ini ada tanahnya Mas Hidayatullah, ini ada tanah saya, begini berimpitan ya, begini ya. Nah, ternyata keputusan yang dibuat oleh BPN itu pada waktu Hidayatullah mengajukan izin, mengajukan sertifikat, loh, kok keluarnya termasuk tanah saya yang masuk di sertifikatnya Hidayatullah. Itu artinya yang nerima keputusan Mas Hidayatullah, saya dirugikan juga. Ngerti ya maksud saya. Someday ada keputusan seperti itu dalam kasus-kasus pertanahan, ya supaya teman-teman punya gambaran. Ya, dalam kasus-kasus pertanahan, ingat sertifikat yang terbit itu yang dituju adalah pemohon, tapi bisa merugikan pihak ketiga yang tanahnya masuk di sertifikat itu. Nah, saya beri gambaran seperti ini. Nah, inilah ya. Sehingga kalau Anda lihat, kalau keputusan ini ditujukan langsung kepada saudara, kepada nama, ngitungnya 90 hari masa daluarsanya ya. Ngerti ya? Kalau ditanya, Pak, berapa lama sebuah keputusan itu masih boleh digugat? Berapa lama? 90 hari. Terhitung sejak keputusan ini diterima oleh subjek yang dituju. Jadi, kalau ada misalnya nanti tetangga saudara, misalnya Amin, calon anggota dewan, lalu digugurkan oleh KPU, betul ya? Maka ketika keputusan ini diberikan kepada Amin, sejak dia menerima dihitung 90 hari daluarsa menggugatnya. Hati-hati, 90 hari itu hari kerja ngitungnya ya. Ojo keliru ya. 90 hari 90 hari kerja. Beda kalau 3 kali 24 jam. Gak peduli Rioyo, gak peduli ini 24 jam. Jadi dalam rumusan hukum itu teman-teman pahami. Kalau kata-katanya hari kerja. Oke? Kalau menggunakan 24 jam, nggak peduli sudah. Ya. Pahim kasih contoh ya. Gugatan yang bisa diajukan oleh anggota partai politik atau hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi itu 3 kali 24 jam. Jadi kalau pengumuman oleh KPU itu hasil pemilu itu diumumkan hari ini jam 12.00, hari ini hari Sabtu, maka Minggu itu 1 kali 24 jam. Senin itu 2 kali 24 jam.
Selasa jam 13.00 itu 3 kali 2. Selasa jam 16, jam 14 kelewat hak gugat itu. Itu 3 kali 24 jam. Kawan-kawan pahami ya. Jadi Anda as a lawyer, Anda harus paham itu. Tapi kalau hari, maka kalau diumumkan hari Jumat, Sabtu jam kerja 1, Minggu nggak dihitung. Lalu Senin tanggal merah nggak dihitung. Ya, baru Selasa, baru Rabu. Oke, itu. Nah, saya kembali. Jadi kalau Anda mengajukan permohonan yang berisi pencabutan keputusan tun, itu artinya karena itu yang menerima keputusan langsung. Nah, yang tidak menerima keputusan langsung, hitungnya bukan 90 hari. Jadi seperti saya tadi sertifikat contohnya itu, tiba-tibanya sertifikat yang dikeluarkan buat Muhammad Hidayatullah ini kok masuk juga tanah saya, gitu misalnya ya. Saya tidak dihitung 90 hari. Saya dihitung sejak kepentingan saya dirugikan. Hati-hati lawyer, hati-hati Anda. Bagaimana cara menghitung kepentingannya dirugikan? Lawyer itu akeh akali rek. Ya. Caranya begini. Begitu Anda ada tetangga, Pak, niki pun sertifikat Hidayatullah ini sudah terbit 1 tahun yang lalu, Pak. Santai aja, Pak. Nggak apa-apa. Lu kan sudah lewat waktu. Enggak, itu kan buat Hidayatullah. Buat yang punya putih ini enggak 90 hari. Tapi sejak kepentingannya tahu dirugikan. Caranya gimana? Nguruslah yang putih ini sertifikat ke BPN. Ngurus aja. Pura-pura nggak tahu. Kalau ini sudah ada sertifikat yang di sini. Begitu ke BPN, ditolak permohonan Anda karena tanah yang Anda mohon itu masuk persilnya Hidayatullah. Nah, itulah baru dihitung 90 hari sejak Anda menerima surat dari BPN bahwa permohonan Anda ditolak karena tanah Anda itu sudah masuk di sertifikatnya Hidayatullah. Nah, itu dalam praktek, kawan. Ya. Kalau hanya baca teori, nggak mudeng awakmu. Ya. Tapi dalam praktek begitu. Gitu. Ya, oke. Jadi jangan lupa di dalam permohonan itu pencabutan KTUN yang merugikan. Tapi someday kamu bisa pencabutan dan penerbitan KTUN baru. Nah, jadi misalnya gini, ada keputusan. Bosan ini oleh SKKN praktikum yang ini kayak contoh ya Mas ya. Nggak apa-apa ya, tak kasih contoh-contoh supaya Anda ngerti. Ya. 5 keputusan, loh kok salah keputusan ini? Pangkat saya itu mestinya 3D. Kok tertulis 2D? Ngerti? Maka gugatnya itu minta supaya yang 2D ini dibatalkan, tapi terbit keputusan baru yang pangkatnya 3D. Nah, gitu. Ya. Atau someday ada keputusan pemberian sanksi. Wong pelanggarannya itu pelanggaran bolosan ngantuan nang kantor gitu ya. Dulu itu saya ingat kalau Pak Dekaro itu kalau ada pejabat yang sering ngantuan rapat jam 9 itu ternyata itu merampas jatahnya kucing. Jadi kucing itu kalau tidur jam 8, jam 9, jam 10 pagi, itu kucing itu mesti ngantuan karena malam nggak tidur gitu. Jadi kalau ada pejabat yang rapat jam 9 ngantuan itu ngambil jatahnya kucing gitu katanya gitu. Gitu ya. Nah, oke ya itu ya, makanya kamu jangan ngantuk kalau saya ajar, ngambil jatahnya kucing kamu kalau jam sekian tidur gitu ya. Ya oke, jadi kalau keputusan itu isinya merugikan perlu keputusan baru ya Anda bilang yang kepada yang mulia hakim agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan keputusan nomor AXAZ dan yang menerbitkan keputusan baru yang isinya adalah gitu. Harus jelas gitu. Maunya kalau kamu lupa, ingat tadi apa? Asasnya apa tadi? Di atas tadi apa? Tidak boleh melebihi permintaan
Asas apa namanya? Ultra petita. Yes, keren. Karena hakim itu tidak boleh ultra petita, lantas dirimu lupa, ya udah diputus sesuai dengan permohonannya. Loh Pak, kok enggak ada perintah menerima terbaru? Oh, kok njalukmu lho mek njaluk telu setengah. Gak iso. Nah, gitu ya. Itulah saya mau sampaikan ke kawan-kawan, pekerjaan hukum itu pekerjaan teliti, pekerjaan yang komplit, yang jelas, ya. Jadi atau suatu saat Anda tidak ada keputusan ternyata. Apa karena fiktif negatif itu tadi, maka Anda minta supaya yang mulia menerbitkan keputusan yang sesuai dengan Anda minta. Itu caranya, ya. Oke. Nah, untuk supaya mendapatkan keputusan yang Anda minta, ojo lali alasan mengapa KTION ini bukat. Satu, bahwa keputusan itu terbit dengan isi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur yang bertentangan dengan perundang-undangan. Ya gitu, ya. Nah, perundang-undangan mana? Golek ono rek. Ya perundang-undangannya golek ono rek. Sekarang perundang apa? Pertanahan, ya perundang pertanahan. Kepegawaian, kepegawaian. Pemilu, perundang-undang pemilu. Iki lho rek angele tun itu di situ. Karena apa? Sumber hukum materialnya bermacam-macam. Tadi ada ya, udah tak sampaikan di atas. Contohnya. Mengenai izin, ya izin apa? IMB, lihat perdanya gitu. Izin usaha, lihat undang usahanya, lihat itu. Jadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini gak mau sebut karena yang bahwa sudah jelas bahwa ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Singen direk gitu ya. Makanya kalau gugat harus lengkap. Yang mana perundang-undangan itu? Itu ya. Itu cara yang sorry. Ini apa harus dicas kelihatan. Itu cara teman-teman. Nah, di dalam regulasi Undang-Undang 586 dan yang lain, ada juga bisa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi begini kawan-kawan, strategi sekarang. Strategi membuat gugatan, ya. Gugatan tun, strateginya gini. Jangan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan alasan gugatannya. Lengkapi juga bahwa ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya asas persamaan. Nah, gini. Tak kasih contoh ya. Si contoh. Misalnya ini ada jalan, di jalan tembakan misalnya. Kan ada bangunan gak jelas-jelas di sana banyak ya itu. Yang satu terima perintah bongkar, yang satu nggak terima perintah bongkar. Gugatan, loh. Yang mulia, ini melanggar asas persamaan. Tonggoku gak apa-apa kok aku dibongkar. Itu melanggar asas persamaan namanya, ya. Pokoknya kalau namanya gugat, kawan-kawan, lengkapi alasan sebanyak mungkin. Lopot siji sijine, lopot siji sijine, lopot siji sijine. Itu carane, ya. Ingat-ingat betul loh ya ini ya. Jangan mengandalkan alasan satu tok, nggak bisa, ya. Nah, peraturan perundangan itu juga melanggar apa? Substansi. Misalnya prosedurnya. Misalnya keputusan itu harusnya dilakukan setelah prosedur ini selesai, ternyata belum selesai ini keputusan sudah keluar. Itu namanya prosedurnya belum lengkap, ya. Biasanya itu dianggap apa? Keputusan itu belum waktunya gitu ya. Nah, asas umum pemerintahan baik itu apa saja, Pak? Wocon dhewe rek wakeh nang ngono ya. Golanya asas persamaan, asas keadilan, asas ini, pokoknya golongan dewe. Tapi Pak Him ingin ingatkan kepada kalian semua, ketika nulis permohonan gugatan, please teliti lagi yang mau dimohon apa, pencabutan atau pencabutan penerbitan atau penerbitan saja, alasannya apa, bertentangan dengan peraturan, apanya yang bertentangan,
ya prosedurnya apa ininya gitu ya. Dalam berbagai kesempatan saya menjadi ahli di PT-UN. Nggak banyak sih, kira-kira 30 kali saya baru saja ahli, yang belum banyak ya gitu. Ya, di berbagai kesempatan saya itu ada berbagai pertanyaan yang mulia, kadang-kadang itu juga berdiskusi dengan kita gitu. Bagaimana menurut ahli kalau ini begini, begini, begini. Ya, jadi begini, dalam berbagai perkembangan, asas umum pemerintahan yang baik ini sekarang itu sudah menjadi norma yang berlaku bagi pejabat membuat keputusan. Nah, jadi pejabat pembuat keputusan itu harus bikin keputusan yang memenuhi semua unsur. Tapi kalau menggugat satu unsur saja itu sudah menjadi bisa alasan gugatan. Ya, jadi kalau saudara menggugat ke pengadilan itu seyogianya collecting dulu faktanya. Kalau faktanya oke, nanti alasannya itu dirumuskan. Mana alasan yang paling kuat, mana yang sumir dan yang lain itu ya. Buat gradasi. Ini, oh ini yang sumir. Yang sing kali-kali itu sing paling nggak bisa ditolak gitulah kira-kira ya. Jangan yang paling utama di depan. Begitu ini bablas hilang kamu ya. Sudah nggak memenuhi syarat gugatannya. Alasannya. Itu cara strategi merumuskan sih. Tapi nanti kalau Anda sudah terbiasa menggugat akan tahu lah. Insting itu akan lahir dengan sendiri ya, dengan cara berlatih dan yang lain. Oke. Ini permohonan gugatan. Ini daluarsa yang saya sampaikan ya. Tenggat waktu artinya daluarsa. Jadi teman-teman ingat mengapa di dalam regulasi itu harus ada tenggat waktu. Ada daluarsa. Inilah yang di dalam teori nama res crux, ya. Res crux van Besiking kalau teorinya begitu. Wes awakmu rasa belajar apa-apa wes tak kandhani tok ae ya. Res crux itu kekuatan hukum. Jadi setiap produk hukum ada res crux, ya. Nah, beda dengan perundang-undangan. Karena keputusan itu individual ditujukan untuk satu perbuatan tertentu, itu harus ada batas waktu untuk secara absolut nggak bisa dipersoalkan lagi, ya. Beda dengan undang-undang, karena undang-undang itu berlaku terus-menerus dan yang lain. Maka kalau Anda lihat di Mahkamah Konstitusi itu, kapan undang-undang mulai bisa digugat? Sejak dia diundangkan sampai kapanpun itu bisa dipersoalkan isinya. Itu kalau undang-undang, legislation. Tapi kalau seeking, decision itu punya daya waktu batasan. Ini yang membatasi. 90 hari itu bisa menjadi batasan umum, ya, karena dia ini keputusan berlaku tertentu pada individu, ya, bukan seperti legislation, gitu, ya. Oke. Bagian akhir nanti kita setelah ini diskusi, ya, teman-teman saya ingin sampaikan di peradilan itu hukum acara yang ada di peradilan kita itu gugatan itu diajukan di peradilan Tun itu selalu dimulai dengan dismissal prosedur, ya. Dismissal itu adalah pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan untuk melihat apakah persyaratan-persyaratan atas gugatan itu sudah cukup. Ya jadi di situ sih kita memang regulasi salah satu requirements-nya itu memang kalau bisa udah ikut acara internasional karena memang kita banyak. It's okay, it does not matter, ya. Lanjutkan aja. Jadi enaknya di Tun itu sebenarnya kalau Anda pertama kali misalnya coba saja, nanti diperbaiki, ada perbaikan, ada hal-hal yang kemudian ada dilakukan itu, ya. Jadi kalau misalnya di dalam proses dismissal itu lolos, ya langsung pemeriksaan persiapan.
pemeriksaan persiapan yang akan dilakukan oleh majelis yang sudah ditetapkan, pakaiannya tidak berpakaian hakim toga gitu kalau pemeriksaan persiapan. Nah, kalau pemeriksaan persidangan baru nanti menggunakan toga itu hakimnya ya. Lalu kalau tidak lolos bisa melakukan perlawanan. Begitu perlawanan bisa diterima baru acara biasa. Jadi saya ingin sampaikan begini, supaya teman-teman memahami mengapa ya di peradilan tun itu ada dismissal. Karena dianggap bahwa, sekali lagi dianggap bahwa kompetensi penggugat itu belum cukup. Kompetensi itu adalah pengetahuannya, karena dianggap peradilan ini peradilan melawan pemerintah, supaya nggak sia-sia, maka dibimbinglah dalam tanda petik. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua juga, dalam konteks dismissal dan yang lain, itu sebenarnya diharapkan tidak ada dispute. Nah, begitu ada pemeriksaan di situ, kemudian kelengkapan para pihak dipanggil, kemudian ngapain karena kan ini bisa diselesaikan. Ya, artinya disitulah kemudian juga ditempuh satu proses mediasi yang cukup antara para pihak. Itu yang sekarang dilakukan di peradilan keperdataan juga gitu. Nah, ini dismissal prosedur dan pemeriksaan dismissal prosedur itu dilakukan untuk supaya sebenarnya tidak perlu dilakukan dispute antara para pihak. Ya, kalau kemudian bisa dipenuhi. Ya, juga untuk melihat supaya apakah ini para pihak yang memang tepat menggugat dan yang lain. Sehingga nggak perlu kemudian sebenarnya gini, kalau menurut saya, let's say ya ini masih dalam satu perdebatan. Harusnya di putusan-putusan tun itu nggak ada NO, harusnya ya. Harusnya itu. Kan dari awal sudah diketahui. Nah, ya, kalau putusannya lalu NO, lead on van clerk, maka itu sebenarnya kan tidak terpenuhi dan tidak terpenuhi sebuah persyaratan satu gugatan dan yang lain gitu. Ya, mestinya kalau di dalam dismissal dan pemeriksaan persiapan sudah dilakukan, harusnya itu putusan-putusan tun itu tidak ada yang NO harusnya. Ya. Karena alat bukti juga, atau mungkin juga alat buktinya hanya diperiksa secara formil, materialnya belum. Karena pemeriksaan secara material terhadap semua alat bukti itu di persidangan, gitu. Ya, bisa sajalah. Ya, NO juga akan bisa terjadi ketika memang alat buktinya kemudian ternyata yang kan biasanya kalau Anda di dalam pemeriksaan peradilan itu alat bukti itu belum lengkap di awal. Makanya begitu ada acara akan dilakukan minggu depan adalah pemeriksaan alat bukti, maka para pihak diwajibkan segera mengajukan daftar alat bukti yang akan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim gitu. Nah, itu. Bahkan dalam perjalanan juga boleh menambahkan apakah biasanya Majelis Yang Mulia mengatakan apakah saudara akan menambah alat bukti dalam pemeriksaan. Siap Yang Mulia, kami akan menunjukkan pada saat nanti persidangan. Nah, gitu ya. Teman-teman hati-hati ya kalau di peradilan itu terminologi yang digunakan adalah Yang Mulia ya ya itu ya. Ya itu penting, kadang-kadang lupa gitu. Kalau DPRD yang terhormat. Tapi kalau yang peradilan itu Yang Mulia ya. Oke, ini acara yang terjadi di peradilan tun ya, nanti Anda akan berpengalaman ketika bicara. Nah, di dalam proses pemeriksaan perhatikan biasanya di peradilan itu akan dibacakan dulu surat gugatan atau permohonan. Ya pasti ada replik, duplik dan yang lain, pasti ada, selalu ada itu ya, selalu ada di mana-mana saja itu. Karena itu kaitannya ya. Nah, saya ingin memperkuat dari sisi alat bukti, kawan-kawan ya. Di dalam perkara perdata dan dalam perkara tun, bukti surat itu menjadi penting. Ya, kalau dalam perkara pidana
saksi lebih penting gitu. Itu dalam perkara, karena kalau di dalam perkara perdata, dalam perkara tun, itu yang diuji utamanya adalah bukti surat. Makanya saya tadi Pak Im sampaikan tadi, kalau ada proses-proses administrasi, mintalah alat bukti. Bukti surat Anda minta, itu penting. Oke? Gitu ya. Jadi bukti surat penting, bukti tulisan. Dalam perkara perdata juga gitu. Dalam perkara pidana yang dipentingkan saksi. Ya, tapi saksi yang benar, yang mengetahui atau mengalami atau mendengar. Mengetahui dengan mata, mendengar dengan telinga, mengalami saksi korban. Gitu. Itu ya. Itu dalam perkara pidana. Makanya Anda lihat di situ. Anda pernah mendengar terminologi yang disebut adalah ulus testis. Ya. Ya, satu alat bukti itu bukan alat bukti. Bukan satu saksi ya. Satu alat bukti. Jadi di dalam satu pemeriksaan untuk sebuah keputusan yang diambil oleh Yang Mulia Hakim, itu tidak boleh hanya berdasarkan satu alat bukti. Minimal harus 2. Ya. Jadi kalau dalam perkara pidana kan Anda tahu itu istilahnya in dubio pro reo. Dalam hal ragu-ragu seyogianya membebaskan. Maka di peradilan pidana itu terjadi satu adagium lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. In dubio pro reo. Ya. Nah, dalam perkara tun, maka bukti surat menjadi sangat penting. Sekali lagi Pak Im sampaikan, nggak usah ragu kalau suratnya belum lengkap. Nanti Yang Mulia Hakim akan mengundang siapa-siapa saja yang menyimpan surat itu. Ya, itu. Mohon Yang Mulia menghadirkan ketua KPU sekaligus membawa surat. Nah, gitu loh. Gitu boleh. Anda mohonkan kepada Yang Mulia, ya. Tapi kalau dalam perkara perdata nggak iso, kon nggak duwe surat, terus mohon tergugat untuk membuktikan bahwa dia punya surat. Emang kamu yang gugat kok saya suruh nggak bisa. Maka penggugat harus melengkapi semua gugatannya dengan rapi. Itu bedanya. Jadi kalau nanti Anda beracara di tun dan beracara di perdata, itu something different, ya, absolutely different, ya. Apalagi dalam perkara pidana yang Anda menjadi kuasa hukum, bukan. Jadi gini, kalau dalam perkara pidana itu nggak boleh terpidana nggak hadir itu, ya. Jadi kalau dalam perkara perdata masih bisa. Ya. Penggugat nggak hadir bisa diwakili kuasa hukum. Tapi kalau pidana nggak ada, ya, nggak bisa mewakili perkara. Nah, keterangan saksi, pengakuan para pihak. Nah, keterangan ahli nomor 4 itu, ya, ahli yang beneran ya. Kalau cari ahli, ya nanti kualifikasinya, lalu kemudian pengalaman dia menjadi ahli, ya, dan yang lain, ya. Karena perkara tun itu adalah perkara based on authority, berdasarkan kewenangan, ya. Itu nggak mudah menjelaskannya, ya. Apakah seorang pejabat itu dapat kewenangan yang sifatnya atribusi, delegasi atau mandat, misalnya. Nah, buktinya apa? Dari keputusan-keputusannya atas nama atau dan yang lain. Jadi rebiak memang ditun itu, ya. Oke. Tapi hari gini sekarang banyak sekali sengketa di peradilan tun yang kemudian dalam perkembangan, ya, dalam relasi administrasi yang bermasalah di antara ini, ya. Oke. Itu saya kira that is all that I give to you. My offering presentation today is, yeah, please give me any question. I will be happy to answer it. Yeah. Thank you. This is my kampus. Ya, ini kampus saya. Saya resign dari Fakultas Hukum UNER 2009 dan saya jadi kepala hukum sampai hari ini jadi birokrat. Tapi sebagai dosen, saya nggak pernah
retirement. Saya nggak pernah pensiun. Ya, recently I giving a lecture in Ubaya in Untas Pelita Harapan, and then juga di program S2 di UIN Sunan Ampel. Ya, dan tentu di my home base di Wisnuwardana. Ya, oke, that's it all that I are offering substance to you. Any question, please, I will be happy to answer it. Terima kasih, itu kira-kira kawan-kawan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Himawan yang sudah menyampaikan materi dalam 3 bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Sorry. Ya, Pak. Ya, hanya untuk supaya aja akrab sama kawan-kawan. Ya, karena biasanya kalau di kelas-kelas kelas-kelas lain memang kita pakai 2 bahasa. Ya, dengan contoh yang terkini membuat kami lebih mengerti lagi tentang strategi kedepannya bagaimana kami akan menjadi advokat. Sudah mengingatkan Bapak, waktu kita sisa 5 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Tapi kalau enggak itu that is my phone number ya. All is active. You can call me, send me SMS. I'll be happy to answer what everything that you giving a question. Ya, itu. Ya, karena sudahlah, nggak usah merasa kurang hari ini. Anda akan bisa dilengkapi setelah Anda nanti praktek. Dan dunia praktek itu tidak seindah warna aslinya, itu aja. Oke, saya kira gitu. Thank you ya Mas. Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang. kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Himawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Ya, I will leave. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Himawan, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Take a picture dong, take a picture. Ambil foto dong. Nanti aku dikirimi semua peserta. Oke, buka dong ininya. Kali-kali aku ketemu di TP atau di ini. Kalau ketemu jangan di warung kopi, di TP atau di PTC ya gitu kan enak. Siapa tahu ketemu Erik Bona, ini Aloan, Sujono dan Mas ya. Oke. Baik Bapak, dalam 3 tahap saya akan mengambil gambar. Oke, good. Bagi rekan-rekan yang lain mohon dihidupkan kameranya. Yes. Oke, dalam hitungan 1, 2. Yang pertama, take pertama. Salam sehat. Oke, berikutnya. Dan yang terakhir. Oke, baik. Thank you, Mas. Sudah, Bapak. Terima kasih, Pak Himawan. Ya, sama-sama. See you. Terima kasih banyak, Pak Himawan. Sama. Pak Jono, thank you ya. Sukses, Mas. Siap, Bapak. Yuk. Terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan PKP Angkatan 13, selanjutnya tepat pukul 11.30 akan ada materi berikutnya dari hukum acara peradilan agama yang dibawakan oleh Dr. Prawita Talib, sarjana hukum. Untuk itu, kepada rekan-rekan, silakan menunggu sebentar. Kami akan alihkan selanjutnya kepada rekan moderator yang akan menuntun kita dalam materi hukum acara peradilan agama.